kita lagi di mobil, kita mau ke GBK, gue lagi mau nganterin dia, itu gue masih kayak tiba-tiba nggak tahu kenapa lagi marah. Gue literally keluar dari mobil, gue ambil ojek, gue langsung pergi sendiri, suruh dia, masih yang kayak gitu, masih yang kayak last year ago? Last year. No, yeah. Became smarter. Now I'm like, get out of the car instead of me going out of the car. Really good, ya. Pintar. Oke ya, jadi ya, udah jelas ya. Get out of the car. Absolutely. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Hai, kita ketemu lagi di Cerita Utung di Couple War. Kali ini pasangan yang mau kita challenge adalah pasangan yang sudah 9 tahun menikah, Daniel dan Viola. Tolong sound efeknya nanti dimasukin ya. Tapi kalian waktu pertama kali ketemu pernah lost in translation nggak sih? Oke, You tell the story. Oke. Jadi pertama kali kita ketemu kita, pertama assalamualaikum dulu kepada semua. Udah tahu lah. Oke, tapi kalau misalnya dulu gue pertama kali ketemu Viola, aduh, itu gue nggak ngerti kenapa Viola masih bisa mau sama gue gitu ya. Jadi saat itu kayaknya gue baru putus sama Marisa gitu kan. Sebut aja, santai banget dia nyebut. Bener-bener ex-Jerman deh. Iya, jadi dan abis itu kayak nggak lama lah, kira-kira beberapa bulan. She prepared the way for me. Beberapa bulan. Ya, sejak gue bikin Dem I Love Indonesia, DA untuk Daniel, MN buat Marisa Nasution. Tapi abis itu akhirnya kita Mestinya sekarang berarti Dem I'm gonna go now. dia baru tahu kan? Mestinya Dem Daniel Baru tahu loh. Maria Viola Iya, harusnya Devi. Waduh. Terus. Oke, jadi akhirnya saat itu kita lagi ada pembukaan klub di mana gitu ya, di FX saat itu kan. Dan habis itu gue datang, kita baru pertama kali ketemu, ngobrol. Habis itu gue pas nanya Viola gitu, "Hi, where are you from?" Gitu kan. Dia bilang, "Oh, I'm from Germany." Pick up line pertama gue ke Viola adalah, "Mantan gue juga dari Jerman." Pas dia bilang itu, kamu bagaimana? Happy atau terus? So, Yeah, he was not. I wasn't very interested in him anyway. Yeah. Awalnya gitu. Not my type. He's not my type. So Not your who type? cares, right? Yeah. Iyalah. Not my type. Now he's my type. Oh. 9 years. Dulu itu type-nya gimana emang? harus bule Tall, juga. blonde. Yeah. Blue eyes. Blue eyes. Yeah. Yeah. But now, if I see someone who looks like Daniel, like, ooh, Oh. looking man. Yeah, makanya Joe Taslim jauh-jauh dari kita. Yeah. Terlalu mirip. So handsome. Tapi dia tahu ya? Dia tahu. Lalu abis itu lebih gilanya lagi, iya si kemarin pas lagi pembukaan klub itu gue sama temen gue gitu, salah satu sahabat kita gitu ya. Dan si sahabat gue ini kayak, wah dia pengen banget kayak ngepromoin gue banget gitu. Jadi abis itu dia, hey Viola, this is Daniel, kenalin gitu kan. Daniel is a VJ. Wah, si Viola kayak, oh, congratulations. Dia kayak, so what gitu, kalau misalnya VJ apaan gitu ya. Terus kenapa kalau dia VJ gitu? Makanya. Tapi waktu itu belum tahu kalau VJ itu apa gitu, belum tahu. No, I didn't know. But you know MTV, right? No, I never Di really Jerman? followed. No, I just never followed Yeah. music television. Ya. Oh. My parents didn't really have, Yeah. like they only had 3 channels. Apa aja tuh? Discovery. Channel Jerman lu sini juga nggak tahu. Oh. Yeah, and it wasn't really my thing. So I would love to listen to classic music or Jauh banget ya. Iya. Jadi klasik musik ketemu sama Laruku ya? Yoi, Japanese banget bro. Terus gimana pas lu denger lagu-lagunya dia yang Laruku, Largensiel. No, it's horrible. That's not. Kita we don't tuh. have those things in common. We have Waduh. another thing in common though. Apa tuh? Yeah, we like to eat. Oh iya, To eat. we like to eat good food. Yeah, like Speaking so. of eating, jadi akhirnya udahlah si Viola ke Jakarta, dia internship dia di Jakarta, dapat kerja di Jakarta. Tapi karena dia sendirian, dia kayak ngerasa wah gue kenal siapa di sini. Akhirnya barulah dia connect
gue lagi di Facebook. Hai, gue Viola, inget nggak gue baru nyampe lagi di Jakarta, mau hangout nggak kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya gue bilang, wah ini first date nih, wah gue mau ngajak dia first date. Gue kira-kira ngajak dia makan di mana ya? Oke, gue tahu. Gue ajak dia makan di restoran Jerman karena dia orang Jerman. Gue so kreatif. Gue bangga banget gitu kan. Ini restoran Jerman paling enak di Indonesia gini. Beberapa tahun kemudian nih, setelah kita obrolin gitu ya, lu tau gak sih? Lu bayangin aja ya, kalau misalnya gue ketemu sama dia di Jerman, habis itu dia pikir, si Daniel pengen gue ajak makan di mana ya? Oh, gue ajak dia di restoran Cina ya deh, Panda Express ya, di Jerman, kayak gitu. Dia pasti suka banget sama nasi gorengnya, gitu kan? Lu tuh itu serasis goblok itu kan? Iya, gue ngerti. Nasi goreng di Jerman nggak mungkin seenak nasi goreng di Indonesia gitu. Iya, make sense. Tapi kita cuma mikir gitu ya. Iya. But I mean, the Stube was really good. Ya, restoran Jerman kebetulannya emang enak banget. But they were actually asking about Lost in Translation. I think you wanted to tell them about the things, how you picked me up after the line with my ex-girlfriend is from Germany too. Oh. How did you get my number? Oh. You have to know how he got my number. Oke. Jadi jadi akhirnya ngomongin Lost in Translation. Itu di klub tersebut pas pertama kali kita ketemu, gue nanya Viola gitu. Jadi what are you doing here in Indonesia? Dia kan bully banget gitu kan. Saya di sini belajar bahasa Indonesia. Wow, good. No, we spoke English actually. No, you started speaking Indonesian. Oh, but was I trying to impress? Yes. No, not impressing. It's just that you want to practice your Indonesian gitu. Jadi dia mulai ngomong bahasa Indonesia gitu. Jadi saya setelah ini balik ke Malaysia, belajar bahasa. I never knew I had that accent. No, yeah, I just made it up. Can you still do it? So Bahasa? exaggerating. Huh? Bahasa udah jago sekarang. Sekarang udah, cuman masih dulu itu dia masih pakai bahasa yang sopan, baku dan lain gitu kan. Yeah. Udah akhirnya gue bilang sama dia. Masih, Karena actually, kan, masih. I'm still talking that way when I speak Indonesian. Apalagi kan sekarang orang baru I'm not kan. speaking Indonesian. Iya. Aduh, dan ternyata di Baru. Jerman dia ngambil sekolah major kuliahnya itu International Studies. Jadi dia emang belajarin bahasa Indonesia di Jerman sebelum dia ke Indonesia. Wow. Gitu. Oh. For 2 years ya udah ya. 2. No. Oh. By that time that we met, yeah, I think almost 3 years. Iya, udah 2 tahun dia belajar bahasa Indonesia tapi belum pernah ke Indonesia. Oke, kita mulai ya. Okay, Ini- what are we supposed to do? Ya, Jadi ini kita akan cowok, kasih ini cewek. case siapakah pelaku dari hal yang sering dilakukan di rumah. Okay, if I don't understand you, I'll ask you to translate. Oke, ya. Ya. No, Ini pasti Indonesia sesimpel mungkin. Oke. Oke, yang pertama. Yang pertama, siapakah yang cemburuan, yang suka jealous? Daniel belum decide. Oke, Daniel belum decide. Oke, coba kalau gitu kita cek berarti jawabannya tidak, men. Jadi jawabnya apa? Can I see you? Dua-duanya karena cemburuan. You're doing this. Ya. Yeah. Yeah, I actually wanted to do this. Tapi kenapa? Emang Daniel pencemburuan juga? No, Enggak juga sih. we're not Enggak, well, dia Are sih you? nggak tahu kalau saya jealous of my achievements. Lu kenapa jawabnya itu lu? Karena dia nggak cemburuan. Enggak juga sih. I don't know. Enggak tahu kayak no. Sebenarnya gue tadi pengen jawabnya gini juga gitu. Cuma kayak You thought you have to decide, yeah? yeah, but I thought I have to decide one of us gitu. Makanya gue kayak lama banget. Gue lama banget karena gue pengennya begini. Cuman kayak Tapi yang paling pernah lu cemburuin banget dari istri lu apa? yang paling pernah gue cemburuin banget. Kan cemburu nggak mesti harus laki lain lah. Laki-laki Kita lain, kita bisa waktu lah, apa perhatian. I know one thing. Instagram, No. Oh? What? sosial media. What is Instagram? No. Something happened. I was doing a class and I learned something new. And I didn't tell him. And then when I started, I told him. He's like, "Wow, you can learn something new. I don't have time for that." Like I remember, like there was like one thing where you're like, I wish I could do. But it's not jealous. It's more like, Ya, it's not yeah, jealous. it's not really jealous. No. Lebih ke perhatian.
Instagram. So you spend a lot of time in Instagram. Kayak, Terbukalah akhirnya. oh, we talk about this, right? It's like I miss Debbie. Lu pernah lihat nggak yang I Will miss Ferrell? mommy more. Nggak, jadi ada iklan gitu, Will Ferrell gitu ya, si iklannya Will Ferrell. Jadi pertama ada di kayak 2-3 anak sama nyokapnya gitu di meja makan. Mereka lagi makan gitu, tapi kita cuma dapat angle-nya cuma satu angle gitu lah mereka makan gitu. Nah, habis itu si anaknya bilang, I miss daddy. Karena yang kedua bilang I miss him more. Habis itu anak yang ketiga, I miss him most. And then nyokapnya, it's okay. Daddy, I know daddy is here with us. Kayak gitu kan, habis itu yang kayak, but I miss him most. No, I miss him more. Udah mulai berantem gitu, tiba-tiba bokapnya muncul dari meja mereka juga. Guys, stop. Guys, shut up. This is so cute, man. Oh my god. It's so cute. Look, Gue liat itu ada lu udah ngepost ya? Dia udah ngepost? Belum, tapi Itu lucu banget. It's so funny. Dan itu real banget, jadi kayak gara-gara sosial media, anak-anaknya itu kayak ngerasa kehilangan. Walaupun kita satu rumah, satu tempat makan, tapi bisa kehilangan ya. Iya. Tapi itu sarkas lucu. Lucu banget. But I detoxed last month. I deleted Instagram for 1 month. Ya. Oh, really? No, but that's the thing. Then you came back twice harder. It was like an addiction. My finger just opens Instagram without me noticing. Jadi, Iya. jadi lagi tidur nyala sendiri kali deh. Enggak. Masuk login. Sadar nggak sih kalau How much time misalnya is passed? sadar nggak kalau misalnya kita begitu ngelakuin sesuatu, misalnya WA, kita tutup WA, habis itu kita buka Instagram, kita tutup Instagram, kita balik lagi ke WA, habis itu kita slide, kita masuk ke YouTube, habis itu kita tutup YouTube, kita balik lagi ke WA, habis itu kita masuk ke... Akhirnya itu ada yang namanya muscle memory. Sehingga dia akan tanpa buka otak itu, kita ini, You don't want to Yeah. open Instagram, but your finger will open Instagram. exactly. Dan akhirnya begitu kita udah buka Instagram, kita scroll, habis itu kita swipe, that story, klik, habis itu tutup lagi, balik lagi ke WA, habis itu balik lagi ke itu akhirnya kita punya muscle memory dan ini otak kita pun sampai nggak bisa bilang stop karena Dia kita udah udah biasa, udah kayak habit, gitu. iya. Sehingga tiba-tiba setengah jam kemudian, kok gue masih di handphone ya, gitu, you know? Yeah. Oh iya It benar. Itu happens to all abis, of us, right? Iya. abis kita bahas kemarin sama mengenai gamers tuh. Mereka bisa sampai begini loh. Ya, Lagi diemnya ngobrolnya sampai begini. Iya. muscle memory. Masih begini tuh sampai kita sampai lihat videonya. Or someone else playing, and the finger will. Iya sampai begitu ditanyain begini masih gitu. Siapa di antara kalian yang lebih perhitungan? Saving. Ya kayak gitulah. Perhitungan pelit ya, maksudnya Iya, perhitungan Ya pokoknya Manage ini harus sekian. Ini kenapa lagi? manage. Pokoknya ya. ya. Oke. Waduh. Dan jawabannya Man. Daniel. Kenapa nih? Apa karena lu memang ada keturunan pedagang apa gimana ya? Emang percayakan urusan finansial ke orang glodok aja udah. Oh iya, bener. You know what? We would always be broke because all the money that comes in, he already invested. Jadi langsung jadi santing gitu langsung. We have nothing to spend. That's the first years of marriage. Yeah. Tapi emang dia berarti bisnismen. Iya, Yeah. man. He's like saving. But he's not like that anymore. He's Yeah. just a little bit like that. Gue sempat ngerasa kenapa ya kok gue misalnya dapat banyak banget uang gitu ya, tapi kenapa gue masih ngerasa miskin gitu. Ternyata ada kesalahan yang sangat besar di cara gue manage uang sehingga apa ya, seberapa banyak uang yang gue dapat karena sistemnya salah. Akhirnya gue jadi pelit banget sama diri gue sendiri, pelit sama Viola, pelit sama anak-anak. Jadi kita ngerasa miskin terus gitu. Duitnya udah begitu masuk, langsung jebret gue tabung seperti itu. Nah sekarang ini, ya sekarang ini akhirnya kita temuin satu cara. Gue baca buku finansial banyak banget sampai akhirnya kita ketemuin satu cara yang cocok banget buat kita. Dan ketika kita terapin, kita nggak pernah lagi merasa miskin dan tetap ada tabungan. Gitu. Jadi Tapi itu berapa lama tuh ngalamin kayak gitu selama Few years, ya. ya akhirnya 3-4 tahun baru 4 tahun terakhir ini
baru kita benar-benar Menikmati gitu Nikmatin. ya. ya, baru bisa nikmatin hasil yang kita dapetin gitu. Sebelumnya gue benar-benar kayak, ya. I think we still would enjoy before, but then there would sometimes be times where it's like nothing. Like, you know, like Ramadan, we would have nothing because no jobs, right? Yeah. So nothing Yeah. would come in. So we created a system so that we save like how much? 10% every Yeah. month. Uh-huh. We save, and it's our Ramadan fund. So when there's no money coming in, we use that money for. Oh, dinikmatin. For example, Iya, iya, yeah. iya. Tapi karena merasa miskin tuh cuma mindset merasa miskin aja kan? It's just wrong Yeah. management, I think. Wrong management Iya. juga dan mindset juga dan apa ya, gue mungkin karena even gue punya yang lu bilang mindset tuh bener banget, ketika gue lagi ngerasa miskin gitu atau ngerasa kayak mungkin duit itu segalanya gitu ya, jadi ketika gue spend duit pun gue nggak bisa nikmatin apa yang baru gue beli gitu, karena gue ngerasa wah sayang nih sebenarnya duit bisa untuk gue tabung Iya, buat gitu. sesuatu, malah gue akhirnya gue nggak nikmatin dengan apa yang gue ini. Dan sekarang ini sih gue bersyukur banget ya, maksudnya setelah diskusi sama Viola juga kita sering banget ngobrol-ngobrol soal finansial dan lain-lain gitu. Apa sih yang paling nyaman supaya lu nggak kekurangan, gue nggak kekurangan, anak-anak nggak kekurangan, dan kalau misalnya sampai ada apa-apa, kita juga nggak akan ngerasa ketakutan karena nggak ada duit gitu. Jadi pas lagi pandemi kemarin itu 4 bulan kali nggak ada kerjaan sama sekali, nol gitu kan. Iya, emang dari Maret kan kita. Iya. Dari Maret. Nah, maksudnya sekarang ini setelah PSBB udah Oh, udah, kelar, ya. itu kan kita udah mulai tuh ada Mulai job lagi bisa dan lain-lain nafas gitu ya. lah. Betul. Nah, cuman sebelumnya itu 4 bulan, gue bersyukur banget kita ada tabungan yang membuat kita tetap tidur nyenyak. Karena tabungan tersebut cukup untuk mungkin setahun ke depan kalau misalnya nggak ada kerjaan sama sekali, tetap ada si tabungan ini yang bisa memenuhi lifestyle kita kayak gitu misalnya. Iya, iya, iya. Waduh, jadi udah ini enaknya nikah tuh gitu ya. Kalau dulu zamannya kita masih bujangan, ada uang hilang langsung. Iya. Ada uang beli apa langsung kan? Nah. Waktu zaman gua nikah sama dia, gua bilang, pernikahan gua biaya dari gua. Pas gua liat tabungan gua berapa yang katanya. Punya duit beli pelek, ini sih apa-apa Iya. apa-apa kita spend sesuatu yang nggak terkot, sudah nikah baru kan ada yang ngatur. Jadi pas begitu gue baru nikah sama Viola, itu gue baru, oh enggak, pas anak kita lahir, Mila, gue gak terlalu ingat apa nggak, cuma maksudnya gue sempet beli mobil Alphard, dan dalamnya itu gue bener-bener Pernah gua tahu pas nih, zaman kita syuting apa ya nih, Leh? gue bongkar semuanya, dalamnya itu home theater. Jadi basically gue itu udah kayak ada di home theater berjalan. Gitu. TV gede, abis itu speaker di mana-mana dan lain-lain gitu. Pas gue syuting bareng sama lu kapan gitu ya? Lupa gue, tapi Apa itu sinetron itu ya? mungkin kali ya si sinetron itu ya. Oh, dia belum married. Belum merit Oh, emang belum ini. married, makanya Belum. Oh, Nah, tapi ada syuting apa lagi, ya. Nah, akhirnya pas Mila lahir, gue baru ngerasa sih kayak, oke, gue udah gak bisa nih kayak gini nih. Gue gak bisa spend uang untuk kenikmatan gue sendiri. Sekarang ini udah harus bertanggung jawab sama Viola dan anak gue. Dan ya udah, di situ sih itu ada Stupid car sedikit, to have as a family. ya, It's like, ada sedikit apa ya, kayak sadar aja gitu. Oke, you're now a father. Jadi gue baru sadar ternyata ketika lo menandatangani surat nikah bukan artinya lo menjadi suami. Mental lo mungkin masih menjadi boyfriend. Iya, iya. Mental lo mungkin masih menjadi seorang pacar. Ketika lo udah punya seorang anak, bukan artinya lo otomatis langsung jadi bokap. Harus ada satu proses di mana man, I'm a father, gue harus tanggung jawab. Ketika lo mengambil tanggung jawab tersebut, then you become a father. Ketika lo mengambil tanggung jawab tersebut dan mulai mengorbankan beberapa hal sebagai seseorang yang single, oke deh, gue nggak akan clubbing lagi karena nggak mungkin lah istri gue nanti malah cemburu kalau gue clubbing terus. Akhirnya gue mengorbankan clubbing, gue mengorbankan hal-hal yang mungkin membuat istri gue cemburu. Disitulah gue mengambil tanggung jawab sebagai seorang suami. Tapi bukan artinya ketika lu tanda tangan surat nikah, lu Langsung otomatis berubah, menjadi suami, ya. gitu. Mental mungkin masih menjadi pacar, kayak gitu. Berarti Ya, hampir, itulah semua butuh proses hampir kan. yang kita obrolin sebelumnya juga ya. Maksudnya meninggalkan sesuatu yang disenengin karena sesuatu yang lebih dicintain lagi kan gitu kan. There you go. Iya. benar, kayak gitu. benar. okay. Oke, selanjutnya siapa sih yang lebih galak? Suka yang marah-marah? Viola or Daniel? Masih belum putusin, Viola. Oke, Oke. dan jawabannya adalah tidak match.
do that. Of but course. I don't want to match it just so. Tolong you. But it doesn't mean I'm setuju. Tapi you yang lebih sering marah-marah. Nah ini kan galak. Emang dia galak di rumah? Cerita. Siapa yang paling galak yang lebih cerewet? Ya mungkin gua kadang-kadang. Udah ngaku aja. Maybe gitu. sometimes me a little. Ya, sometimes. Sometimes, little bit lagi ya. Ya, little bit kok, cuma Little bit. little bit ya. I used to stuff it all down and then explode it. But now it's like I Lebih sabar ya. No, I let it out little by little before I explode. Oh iya. I'm just more honest. No, I'm more honest. Honest After maksudnya. 9 years of marriage, I'm more honest. And if there's something that I think is not okay, I have to say it straight away before I put it down, down, and then after 6 months. So before that happens, I have to, you know. Emang Daniel I think that was not nice what you just said to me. It made me feel hurt, and then he gets the chance to explain himself and apologize. If I just stuff it down, I never give him the chance to apologize, right? Oh, that's so good. No, tapi actually bener banget. Emang dia ternyata kemarahan dia itu karena dipendem terus. Dipendem, akhirnya meledak lah kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin nggak Like the sesuai. cherry on top. Ya, Yeah. nah, ya udah pendem, bar, meledak. Jadi sekarang sekarang ini marahnya lebih sering. Ya, marahnya lebih sering. Tapi biasanya kalau lebih Nggak sering, meledak. tapi sedikit-sedikit kalau lebih sering. Kalau yang jarang marah malah meledak gitu. That's a little bit. Yeah. malah lebih sering, tapi dikit dan akhirnya kita bisa sekarang ini ya, maksudnya nggak sempurna pastinya. Kita bisa kayak berdiskusi, kayak bilang, oke, you know what, apa yang bikin lu marah barusan? Viola sering bilang, gue ngerasa lu nggak sayang sama gue ketika lu ngomong hal seperti itu. Sorry, maksud gue bukannya gue nggak sayang sama lu, tapi gue malah begini segala. Akhirnya kita bahas. Yeah. Kayak gitu. Yeah. Kita Intinya diskusi, komunikasi ya Intinya berarti. komunikasi gitu. Ya, maksudnya ini bener nggak sempurna ya, karena kita udah married 9 tahun. Iya pastilah. Pasti Tapi ada. beberapa Pasti. bulan yang lalu, gue masih kita lagi di mobil, kita mau ke GBK, gue lagi mau nganterin dia, itu gue masih kayak tiba-tiba nggak tahu kenapa lagi marah, gue literally keluar dari mobil, gue ambil ojek, gue langsung pergi sendiri, suruh dia, masih ya kayak gitu, masih Wasn't ya it kayak like last year or 2 Last years year. ago? last year. know ya. Lagi latihan untuk Tokyo Marathon soalnya. Iya ya. Kalau di gua malah dia yang turun. Tiba-tiba marah, turun aku di sini. Hah? Main turun aja, turun. Yeah, I did that before as well. Pernah juga? That Oh, long ini time ago. pembalasan. Lama banget. Iya. Ya. Berarti besok-besok kalau sama pasangan berantem, ajaknya naik kereta aja. Ya. Jadi kalau mau keluar kereta. No, but I became smarter. Now I'm like, get out of the car instead of me going out of the car. Really good ya. Pintar-pintar. Oke ya, jadi ya udah jelas ya. Absolutely ya. Yes. Oke. Sekarang yang ini terakhir ya. Oke. Siapa di antara kalian yang lebih romantis? Oke. Siapa yang lebih romantis? Viola masih berpikir. Kayaknya nggak percaya. Oke. Dan akhirnya hasilnya? Hasilnya, waduh. Match! Oh, aku tahu. Ini pasti gara-gara restoran Jerman kan? Iya. Tapi hal paling romantis apa yang dilakuin sama Daniel selain restoran Jerman itu? Oh, jadi berarti emang ada nggak sih romantis lain? Jangan bingung. Honestly, I think we're both not super romantic. Ya, We're not very romantic. tapi lebih romantis dikit. Iya, ada ya. Ada kadarnya ya. Ada dikit ya, ada dikit. More cheesy. Ya. Yeah. Tapi hal paling romantis yang pernah kalian lakuin apa? You know, gue kemarin ke Sumba sama Viola untuk merayain ulang tahun pernikahan kita yang ke-9. Nah, di situ di Sumba, nggak tahu kenapa, gue sama Viola itu ngerasa kayak kita pengen berdoain nih buat rakyat Sumba kayak gitu. Itu di malam terakhir kita di situ. Gue pengen, karena kita ketemu orang yang banyak banget. Oke, jadi di NTT
itu dari seluruh Indonesia, NTT itu yang miskin ya, dari seluruh Indonesia. Dari NTT yang paling miskin adalah Sumba, kayak gitu. Nah, kita ketemu sama orang-orangnya di Sumba, itu mereka semua ramah banget, senyumannya tulus banget. Kita so jatuh pure. cinta sama orang-orang Sumba. Kayak they're so pure, kayak baik banget. Cara mereka melihat ke kita pun juga kayak very welcoming. Jadi kita jatuh cinta lah sama Sumba gitu. Dan pada saat itu di malam terakhir di hotel tersebut, kita pasang musik dan kebetulan itu kayak dikasih champagne gitu dan kita enjoy. Dan ketika kita pasang musik, ya udah kita bilang boleh nggak kita ngedoain Sumba kayak gitu ya. Jadi gue sama Viola sama-sama nyanyi lagu-lagu gereja kayak gitu sambil Like blessing songs over blessings untuk memberikan berkat kepada rakyat-rakyat Sumba, orang Sumba segala gitu. Mereka sendiri juga bilang kalau misalnya saat itu mereka udah lama nggak dapat hujan, jadi udah nggak bisa panen dan lain-lain gitu. Ya udah akhirnya gue sama Viola kita nyanyi. Wah, gue nggak tahu kenapa gue sampai nangis juga gitu. Gue ngerasa kayak hati kita berdua itu benar-benar kayak kita tumpahin banget lah untuk mereka gitu. Dan pas kita lagi nyanyi seperti itu, tiba-tiba ada awan datang dan malam hari itu hujan gede di Sumba Barat tersebut gitu, hujan gede. I don't know, gue mungkin ngerasa itu salah satu hal romantis yang kita lakukan sebagai pasangan. Kita berdua sama-sama mempunyai hati yang sama saat itu, dan hatinya itu kebetulan sama juga sama hatinya Tuhan, gitu ya bertiga gitu. Dan sehingga akhirnya doa kita pun juga langsung dijawab. Jadi akhirnya gue dan kebetulan ada fotografer kan, jadi pas dia foto, gue taruh di Instagram gue, dan terakhirnya gue bilang couples that pray together, stay together. Dan gue ngerasa itu mungkin bagian kecil yang kita bisa lakukan untuk setiap harinya sebagai pasangan, tapi itu adalah hal yang paling romantis juga yang bisa kita lakukan sebagai pasangan sih. Benar. Yeah, true. If you call it romance, it is romantic. Yeah. Yeah, it's the most romantic thing. Depends on the definition as well, I guess. And we do go on date nights. Definitely, like we make it a priority to go on date nights. It's always been our principle that in our marriage, our relationship is more important than the kids. Like we have to work on our relationship, and mommy and daddy are happy together. Like our kids will be happy, right? But if we focus on our kids too much and we only revolve around the kids instead of like, working on our relationship, and we focus too much on the kids and then they will not be happy in the end. So this is always the most important in the family. And then the kids. Itu So kayak date night kita is important. lagi naik pesawat, ada kondisi tekanan udara berubah. Sebelum kita ke anak kita pakai dulu ini. Ya, bagaimana kita mau nyelamatin anak kita kalau kita sendiri juga nggak survive kan gitu. Betul. So good. Jadi relationship yang paling penting pertama relationship sama Tuhan, yang kedua relationship antara kita berdua, baru relationship kita ke anak. Dan kadang-kadang orang bisa switch tuh. Dan kalau kita switch itu menurut kita udah bisa toxic atau nggak sehat. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini, setiap harinya sama pasangan kita itu akan tercerminkan di anak kita sih nantinya. Benar. Nah, waduh menarik banget ya. Baru tahu kita ternyata dalamnya ini, namanya juga rumah tangga, pasti ada sana sininya, tapi pasangan ini mampu mengambil hikmah ini yang luar biasa banget. Tapi ada satu tas lagi nih, ada 2-3 pertanyaan yang saya rasa ini nggak lolos. Ternyata begitu orang tahu kalau misalnya selama ini gue nggak expose kehidupan pernikahan gue dan anak-anak, itu ternyata dari cinta juga, bukan karena dari hati yang takut. And it was not because his career would suffer. Ya, jadi mungkin orang banyak yang mikirnya, ya orang kan bisa berpikir macam-macam gitu. Tapi banyak orang yang secara normal yang mungkin mereka akan mikir, oh ini karena Daniel takut nggak laku lagi.